Peristiwa sejarah tentang sidang PPKI. Anggota kelompok saya yaitu Alia Fariha Saida, Nisa Febrianti, Juliana Ismiati, Kaila Jahwa Ramadhani. Pengertian sidang PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Janbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI awalnya memiliki 21 anggota. Namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI mendapatkan 6 orang anggota lagi. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian tersebut dihadiri oleh Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr Rajiman Widoyoningrat. PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia supaya bersedia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1943. Pada saat itu, Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. Tentang sejarah sidang PPKI, Jepang membuka kesempatan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang mendirikan PPKI pada 7 Agustus 1945. Apa tugasnya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuritsu Janbi Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr KRT Rajiman Widoyoningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saikosakikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno diangkat sebagai PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menurut sumber belajar Kemendikbud, PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua, antara lain 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Sebelum dibubarkan, anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang. Pendiri PPKI ini memiliki sejumlah tujuan. Tujuan sidang PPKI: 1. Melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya BPUPKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Hasil sidang PPKI. Setelah PPKI dibentuk, lembaga ini mengadakan 3 kali sidang dengan agenda yang berbeda-beda, yaitu sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentukkan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang PPKI kedua 19 Agustus 1945. 1. Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. 2. Pembentukan Komite Nasional Daerah. 3. Menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang PPKI ketiga 20 Agustus 1945. 1. Pembentukan Komite Nasional. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian pada tanggal 29 Agustus PPKI resmi dibubarkan. Dari peristiwa sejarah tersebut, kesimpulannya adalah Kasman Singodimedjo dilahirkan pada tanggal 25 Februari 1908 di Desa Kelapar atau Kaliejero, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasman Singodimedjo yang pernah menjabat sebagai
Carik Sekretaris Desa, Antenat, Pegawai Negeri pada Polisi, Pamong Praja di Tambanan, Bali dan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Dengan segala upaya Kasman, Singodimedjo berhasil masuk HIS tingkat sekolah dasar, Mulo tingkat sekolah menengah, Stafia sekolah dokter Jawa, dan masuk ke sekolah tinggi hukum. Latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan, dan kepribadiannya telah menjadikan dirinya seorang yang selalu membela kepentingan rakyat kecil. Kasman Singodimedjo adalah tokoh penggerakan nasional yang sangat berjasa di dalam merumuskan Pancasila. Latar belakang kehidupan Kasman Singodimedjo hanya dari rakyat kalangan biasa, namun dengan perjuangannya yang gigih mampu berjuang untuk bangsa. Kesimpulan yang kedua, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menetapkan dasar negara dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka. BPUPKI digantikan dengan lembaga baru yang dibentuk, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir Soekarno. PPKI melakukan 3 sidang yang menghasilkan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, dan membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai badan yang berfungsi sebagai persatuan perwakilan rakyat sebelum pemilu dilaksanakan. Yang ketiga, Kasman Singodimedjo bergabung dalam PPKI. Kemudian Kasman Singodimedjo ditunjuk untuk membujuk sikap politik Ki Bagus Hadikusumo yang hendak mempertahankan pendapatnya terkait 7 kata dalam Piagam Jakarta. Usaha ini pun berhasil. Kepentingan bersama seluruh bangsa akhirnya mengubah keputusan untuk tetap mempertahankan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang sila-sila Pancasila. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada perkataan yang salah atau materi yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.